Halo semuanya, selamat datang kembali di channel ini. Admin harap kalian semua dalam keadaan baik-baik saja ya. Di video kali ini admin akan kembali lagi bahas seputar Gundam yang sudah admin rangkum dalam Gali Gundam. Nah, di Gali Gundam kali ini seperti biasa admin akan bahas sesuai dengan request dari sobat awam kita ya, yaitu lanjut Argama Class Om. Yang mana bahasan kita kali ini masih soal kapal perang atau kapal luar angkasa ya. Maka dari itu di video kali ini admin bakal bahas soal kapal Argama Class yang pernah kita lihat dalam series Mobile Suit Zeta Gundam. Tapi sebelum kita bahas, seperti biasa admin mau ingetin dulu buat kalian yang belum subscribe channel ini untuk terlebih dahulu tekan tombol subscribe di bawah ini sebagai bentuk dukungan kalian terhadap channel ini ya. Oke, kalau sudah subscribe langsung gas aja kita bahas. Oke, Argama Class atau kapal Argama merupakan jenis kapal tempur atau penyerang yang diperkenalkan pertama kali dalam series Mobile Suit Gundam Zeta dan sempat muncul juga dalam series lanjutannya yaitu Mobile Suit Gundam Double Zeta. Argama digunakan sebagai kapal induk bagi organisasi anti-federasi bernama Anti-Earth Union Group atau disingkat EUG yang berperan aktif selama peristiwa Grips War atau pertempuran Grips dalam menumpas organisasi khusus bernama Titan dari federasi. Nah, selama peristiwa Grips War berlangsung, kapal Argama memainkan peranan penting dalam memfasilitasi berbagai kebutuhan operasional tempur dari EUG. Nah, meskipun EUG adalah organisasi mandiri yang bergerak dalam menumpaskan organisasi Titan, pada saat itu kapal Argama yang dimilikinya termasuk ke dalam jenis kapal tempur yang dikembangkan secara khusus, yang mana Argama sendiri diciptakan secara rahasia di bawah kendali Anaheim Electronic melalui permintaan EUG yang dikerjakan secara rahasia di koloni Sweetwater dengan kedok pengembangan kapal Jupiter. Nah, Argama dibangun berdasarkan model yang mengacu pada bentuk kapal legendaris Pegasus Class selama perang 1 tahun yaitu Wet Base, serta juga berdasarkan kembangan lebih lanjut dari Pegasus Class juga yaitu Albion yang dapat kita lihat di Mobile Suit Gundam Stardust Memory. Meski begitu, Argama ini tidak termasuk ke dalam Pegasus Class seperti Wet Base ya. Makanya nama jenisnya adalah Argama Class bukan Pegasus Class ataupun kelas-kelas yang lainnya. Ya memang karena kapal ini dirancang khusus bagi EUG. Oke, untuk segi bentuk dari Argama sendiri bisa kita lihat modelnya itu tentunya masih mengambil beberapa unsur model yang terdapat dalam Wet Base seperti warna, bentuk bodinya, bahkan beberapa fitur serta persenjataan yang diletakkan sama seperti halnya Wet Base. Bahkan bentuk dari Argama ini juga masih mempertahankan bentuk kepala kuda yang terdapat pada Wet Base yang digunakan sebagai anjungan atau tempat pengoperasian dari Argama ini. Nah, untuk urusan bodinya, kalau boleh admin bilang, bentuk bodinya itu udah mulai nggak kaku kayak Wet Base yang bodinya itu kayak mengkotak-kotak gitu kalau kata admin ya. Bentuk dari Argama ini udah mulai lebih berpola dan lebih modern aja kalau dibilang. Mengingat memang series ditampilkannya Argama ini yaitu Mobile Suit Zeta Gundam. Banyak aspek grafis serta desain mobile suitnya yang meningkat. Untuk kapten dari kapal Argama ini, lagi-lagi Argama 1 ini, sama seperti halnya Wet Base, Argama juga dipimpin oleh arahan Braid Noah sebagai kapten kapalnya. Yang mana jabatannya sebagai kapten kapal Argama ini diberikan oleh Henken Bekener sebagai kapten pertama dari kapal Argama ini. Dipegangnya tonggak kepemimpinan awak kapal Argama oleh Braid, terkhusus sejak kepemimpinannya dalam mengarahkan kru Wet Base selama perang 1 tahun. Pastinya keahlian Braid dalam merancang strategi tempur sudah tidak perlu diragukan lagi. Kemenangan Federasi selama perang 1 tahun menjadi salah satu bukti dari seberapa jagonya Braid dalam mengatur strategi ya. Dalam Argama ini juga Braid bukan lagi memimpin sebuah kapal tempur yang bergerak dalam melawan organisasi kecil, melainkan melawan bagian organisasi inti dari dunia, yaitu Federasi sendiri. Tapi disinilah kehebatan Braid diuji. Buktinya ia berhasil mengarahkan kru-krunya untuk dapat menumpaskan organisasi Titan yang dikenal bobrok dalam Federasi. Tidak seperti Wet Base sebelumnya yang pernah dipimpin oleh Braid, yang mana krunya rata-rata adalah anak-anak yang notabene tidak terlatih. Di Argama ini kru-krunya adalah orang terlatih karena memang rata-rata orang yang bergabung dalam EUG ini adalah orang-orang bekas militer Federasi. Namun ada juga beberapa kru khusus yang bukan berasal dari militer Federasi, seperti halnya Camille yang merupakan pilot dari Zeta Gundam, bahkan ada juga Quattro Bajina alias Char Aznable yang merupakan fraksi musuh dari Braid selama perang 1 tahun. Oke, dari Braid Noah kita kembali lagi ke kapal Argamanya. Di sini asal nama Argama diketahui berasal dari bahasa Sanskerta yang berarti kedatangan atau juga bisa diartikan sebagai tradisi atau kepercayaan. Tapi di sini sepertinya tidak ada filosofis kuat dipilihnya Argama sebagai nama kapal satu ini. Tidak seperti Wet Base yang dinamakan seperti itu karena warna serta bentuknya yang sesuai dengan namanya. Nah, kalau Argama ini entah dinamakan Argama alasannya apa, admin juga nggak tahu.
Oke, sekarang kita bahas soal hal-hal apa saja yang terdapat dalam Argama ini. Nah, karena Argama ini adalah kapal yang dikembangkan berdasarkan rancangan White Base, pastinya beberapa fitur White Base juga terpasang di kapal satu ini. Bahkan beberapa fitur tersebut lebih lanjut lagi dikembangkan. Bentuknya sendiri mulai diperkecil yang mana tidak segemuk seperti White Base karena memang Argama satu ini menggunakan material pembuatan bodi yang lebih ringan. Meski dikuruskan bentuknya, kapal Argama ini memiliki ukuran yang panjang serta lebar, yang mana karena ukuran yang panjang inilah yang membuat kapal Argama 1 ini dapat menyimpan mobile suit lebih banyak dibandingkan kapal White Base. Selain itu juga dengan bentuknya yang panjang ini memungkinkan juga Argama dapat bermanuver lebih cepat dibandingkan kapal-kapal lainnya, yang mana hal ini didukung juga dengan daya dorong yang jauh lebih optimal serta efisien dari Argama. Nah, dari semua hal yang terdapat dalam kapal Argama ini, terdapat salah satu hal yang mencolok dari kapal Argama ini, yaitu adanya dua blok gravitasi di bagian kanan dan kiri yang bentuknya kotak gitu ya, yang mana difungsikan sebagai peniru gerak gravitasi bagi para kru. Blok ini yang juga menjadi tempat tinggal bagi para kru pada saat Argama tidak dalam situasi tempur. Jadi bloknya ini bisa manjang sama mendek gitu. Kalau terjadi pertempuran, blok ini akan memendek, sedangkan kalau tidak, blok ini akan dipanjangkan lalu dijadikan tempat untuk singgah atau tempat tinggal. Nah, selain dua blok itu, hal yang mencolok lainnya ialah sistem ketapel atau sistem peluncuran mobile suit yang menggunakan konsep terbuka, yang mana konsep kapal-kapal sebelumnya seperti saja White Base masih menggunakan konsep mekanisme peluncuran tertutup, di mana sistem peluncurnya masih menjadi satu dengan ruang penyimpanan mobil suitnya. Nah, untuk Argama ini berbeda, mekanisme peluncurnya berbentuk terbuka, yang mekanisme peluncur ini juga terlihat lebih panjang ya dibandingkan kapal-kapal sekelasnya. Nah, rupanya dirancangnya demikian tidak tanpa alasan. Dibuatnya mekanisme peluncur terbuka tersebut rupanya berfungsi untuk mempertahankan kapal Argama itu sendiri. Memang kelemahan dari peluncur terbuka ialah musuh akan lebih mudah menyerang pada saat mobil suit akan diluncurkan. Namun rupanya hal seperti itu dibutuhkan agar musuh tidak lebih dahulu menyerang kapal. Ya kasarannya bisa dibilang nggak apa-apa mobil suitnya kena tembak asal kapalnya jangan. Mobil suit masih bisa diperbaiki, tapi kalau udah kapal yang rusak itu yang jadi bahaya. Selain itu juga adanya dek peluncur yang terbuka seperti ini juga memudahkan mobil suit untuk menyerang musuh lebih cepat tanpa adanya proses peluncuran lebih dulu. Nah, yang untuk rel peluncuran yang dibuat lebih panjang, rupanya hal tersebut dirancang untuk meningkatkan akselerasi mobil suit pada saat meluncur, sehingga mobil suit mampu menghasilkan kecepatan lebih pada saat lepas landas. Oke, sekarang kita bahas soal persenjataannya ya. Meskipun kapal Argama ini hanyalah kapal milik organisasi EUK yang notabene adalah organisasi kecil dengan kru-krunya yang sedikit juga, kekuatan dari kapal Argama ini juga patut diperhitungkan. Argama dilengkapi beberapa persenjataan yang digunakan untuk bertahan maupun menyerang, yaitu terdapat single barrel cannon yang terdapat 4 buah, lalu terdapat juga missile launcher, dan yang terakhir terdapat juga Mega Particle Cannon. Nah, untuk Mega Particle Cannon ini terdapat 2 buah di kanan dan di kiri, yang mana nantinya Mega Particle Cannon ini dalam series Double Zeta diganti menjadi Hyper Mega Particle Cannon yang disebutkan daya hancurnya setara dengan laser koloni. Ngeri juga ya. Nah, dari persenjataan, Argama juga memiliki beberapa fitur yang juga sama menariknya. Fitur tersebut antara lain sistem Minovsky Craft, fitur serupa yang terpasang pada White Base yang membuat kapal Argama dapat mengambang di udara tanpa adanya gaya bantu dorong melalui jet pendorong. Sistem ini juga yang dapat melindungi Argama agar aman pada saat memasuki atmosfer bumi. Namun selain sistem ini yang membuat Argama tetap aman pada saat memasuki atmosfer bumi, ialah adanya juga fitur balut sistem yang digunakan sebagai pelindung tambahan bagi bodi Argama agar terhindar dari efek panas yang berlebihan. Nah, dalam ceritanya sendiri, Argama ini tidak berakhir tragis ya, seperti kapal White Base yang harus hancur. Argama pada akhirnya tetap beroperasi di bawah kepemilikan Federasi Bumi setelah peristiwa Perang Neo-Zeon pertama. Argama bahkan lebih lanjut lagi dikembangkan menjadi dasar dari kapal-kapal Argama Class tingkat selanjutnya, seperti halnya Pegasus 3, serta juga Argama ini nantinya juga memiliki bentuk kembangannya yang dinamakan Nahel Argama, yang mana memiliki lebih banyak kelebihan dibandingkan Argama biasa, seperti peningkatan kapasitas persenjataan dan penyimpanan mobil suit. Ya, bisa dibilang Argama ini adalah penerus legenda dari White Base ya. Nah, kalau dari kalian, gimana tanggapan kalian soal kapal satu ini? Kita diskusi di kolom komentar ya. Oke, mungkin cukup sekian dulu pembahasan kita kali ini, karena pada dasarnya admin juga manusia yang penuh dengan dosa. Jika admin ada salah ucap dalam penyampaian informasi, tolong diperbaiki atau dilengkapi. Akhir kata, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share video ini ke teman-teman kalian semua. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Bye-bye!